Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, introduce my name Rodea with name 21095. I'm from class Raw 2 Management Semester for Prodi Management in Primagra University. This video I made to fulfill the task code's organizational behavior 8 Faisal Maktui SM. I hope this video was helpful. Good luck. Oke, materi pertama yang akan kita bahas itu tentang konsep dasar perilaku organisasi. Yang pertama itu tentang pengertian organisasi itu sendiri. Gimana sih pengertian perilaku organisasi? Menurut para ahli, yang pertama menurut Toha, perilaku organisasi merupakan suatu studi yang pelajari berbagai aspek tingkah laku manusia dalam kelompok atau organisasi tertentu. Sedangkan menurut Samir Toram, perilaku organisasi membicarakan tentang rangkaian perilaku individu dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mampu berdampak pada kinerja organisasi. Menurut Timothy A. Jadke, organisasi sebagai sebuah bidang studi, perilaku organisasi berperan menyelidiki dampak apa saja yang dihasilkan individu, kelompok, maupun struktur dari perilaku dalam organisasi tersebut. Perilaku organisasi ini dilakukan dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan sehingga efektivitas organisasi tersebut meningkat. Jadi, perilaku organisasi bisa diartikan sebagai bidang yang mempelajari bagaimana perilaku individu agar sejalan atau bergerak sesuai dengan organisasi, mulai dari cara mereka berinteraksi, cara bekerja, dan cara juga berinteraksi di lingkungan luar organisasi. Elemen perilaku organisasi itu ada manusia, struktur, teknologi, dan sistem sosial. Manusia itu sendiri mempresentasikan sistem internal organisasi terdiri atas individu maupun kelompok. Kelompok itu dapat berjumlah kecil maupun besar. Yang kedua itu tentang struktur. Struktur sendiri merupakan hubungan setiap orang yang ada dalam sebuah organisasi. Teknologi, pastinya sekarang teknologi sudah semakin canggih ya. Sifat teknologi ini tergantung pada sifat organisasi sehingga akan mempengaruhi pekerjaan dan kondisi kerja perusahaan. Yang terakhir itu tentang sistem sosial. Sistem sosial menawarkan lingkungan eksternal tempat organisasi tersebut bergerak. Sistem tersebut mempengaruhi sikap orang, kondisi kerja, dan ruang kompetisi bagi sumber daya dan kekuasaan. Konsep perilaku organisasi ada dua. Yang pertama, hakikat manusia. Yang kedua itu ada hakikat organisasi. Hakikat manusia ini mencakup pemahaman terkait perbedaan individu, diri individu sepenuhnya, dan perilaku termotivasi. Perilaku yang termotivasi merujuk pada bagaimana individu berperilaku karena adanya dorongan yang berasal dari suatu kebutuhan. Dalam penyelenggara organisasi, motivasi harus ada agar individu tergerak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua itu hakikat organisasi. Hakikat ini mencakup pemahaman tentang sistem sosial karena organisasi merupakan sistem sosial yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama. Lalu, kepentingan bersama yang menegaskan ada prinsip kesalingan antara individu dan organisasi individu. Individu ini membutuhkan organisasi dan organisasi membutuhkan individu agar bisa maju bersama. Nah, manfaat perilaku organisasi yang pertama itu berfungsi sebagai peta kehidupan anggota di dalamnya. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian sistematis yang membantu memahami dan memprediksi kehidupan organisasi di masa mendatang. Yang ketiga, membantu setiap individu membangun pemahaman atas perilaku mereka sendiri dan orang lain. Yang keempat, membantu manajer dalam memahami dan mempengaruhi lingkungan. Yang kelima, sebagai tindakan mencegah terjadinya masalah dalam organisasi.
Yang keenam, menanamkan motivasi dasar bagi manajer agar mampu mengarahkan dan mengontrol bawahan secara efektif. Yang ketujuh, memelihara hubungan industrial perusahaan. Materi yang kedua itu tentang model perilaku organisasi dan pengaplikasinya. Model perilaku organisasi itu ada 5. Yang pertama itu model otokratik. Model otokratik ini di mana keputusan dan otoritas berada di tangan seorang pemimpin atau manajer yang memiliki kendali penuh. Yang kedua, model kustodial. Model kustodial menekankan pada perlindungan dan kebutuhan karyawan. Perusahaan yang menerapkan model ini fokus pada kesejahteraan karyawan dan memberikan dukungan dalam hal kebutuhan dasar seperti gaji yang adil, keamanan kerja, dan manfaat karyawan. Yang ketiga ada model suportif. Model suportif ini berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, kolaboratif, dan memberdayakan. Perusahaan yang menerapkan model ini mendorong partisipasi karyawan, memberikan umpan balik positif, dan menciptakan budaya inklusif. Model ini mendorong komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kerja tim yang efektif. Model yang keempat itu model kolegial. Model ini mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Keputusan ini diambil secara kolektif melalui diskusi dan konsensus. Model ini menghargai kontribusi setiap individu dan mempromosikan rasa memiliki bersama terhadap organisasi. Model yang terakhir atau model yang kelima itu model cangkokan teori Z. Jenis model ini selanjutnya yaitu cangkokan teori Z yang menggabungkan pendekatan manajemen Barat dan Jepang. Model ini menekankan pada komitmen jangka panjang antara perusahaan dan karyawan, pembagian tanggung jawab, pelatihan, dan perkembangan karyawan. Tujuan model ini yaitu untuk menciptakan budaya kerja yang seimbang antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu. Cara perusahaan menerapkan model perilaku organisasi dengan efektif. Yang pertama, menetapkan pemimpin yang tepat. Yang kedua, merekrut talenta inovatif yang dapat mengubah perilaku organisasi. Yang ketiga, melakukan kurasi kultur kerja perusahaan. Yang keempat, menentukan tujuan dengan metode SMART. Yang kelima, rutin melakukan motivasi. Yang keenam, menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas. Yang ketujuh, menggunakan solusi teknologi dan jasa rekrutmen yang profesional. Selanjutnya, materi yang ketiga itu tentang perilaku individu dan perilaku kelompok yang mempengaruhi organisasi. Sebelumnya, organisasi terbentuk itu karena gabungan dari beberapa individu yang ada. Misalkan ini. Dan setiap individu itu memiliki perilakunya masing-masing. Si A dan si B memiliki perilakunya sendiri-sendiri. Dan begitu pula dengan C, D, dan E itu juga memiliki perilakunya masing-masing. Namun dalam sebuah organisasi mereka harus bisa beradaptasi dan bisa memberikan contoh perilaku yang baik dalam sebuah organisasi tersebut, karena perilaku mereka sangat mempengaruhi kemajuan dari organisasi tersebut. Jika misalnya perilaku si A bersifat bertingkah profesional dan memberikan progres yang baik untuk si organisasi, maka organisasi ini akan bisa berkembang dengan baik dan individu yang lainnya bisa terpengaruh dan mereka juga bisa bekerja keras juga. Iya, kayak gitu. Begitu juga dengan apabila si C ini melakukan perilaku yang tidak baik. Tentunya ini berpengaruh terhadap individu lainnya juga. Nah, perilaku individu ini mempengaruhi juga perilaku kelompok, dan apabila
perilaku kelompok tidak baik, otomatis si organisasi ini juga tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi perilaku individu dan perilaku kelompok itu sangat berkesinambungan, dan apabila perilaku individu dan kelompok ini tidak baik, maka organisasi juga tidak akan berkembang dengan baik. Begitu. Bagaimana sih perilaku yang baik dalam sebuah organisasi? Yang pertama itu mematuhi aturan yang ada dalam organisasi yang tersebut. Yang kedua itu dengan bisa bekerja sama antar individu. Yang ketiga itu pastinya bersikap profesional dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga, bertanggung jawab apapun kewajiban yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu teori motivasi dan penerapannya dalam sebuah organisasi. Motivasi itu bisa timbul dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Motivasi maksudnya itu sebuah keinginan dalam diri yang timbul untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, untuk penerapannya dalam sebuah organisasi itu karena bisa timbul dari orang lain maupun dari diri sendiri. Misalkan seorang pemimpin memberikan motivasi kepada karyawannya untuk bisa mencapai target dari si perusahaan tersebut. Ketika nanti si karyawan itu bisa mencapai target yang ditentukan oleh sebuah perusahaan, nanti si pemimpin ini memberikan reward untuk si karyawan itu. Jadi nanti karyawan itu bisa termotivasi untuk bisa benar-benar mencapai target, kalau bisa malah lebih kan. Nah, kalau untuk misalkan contoh dari motivasi yang timbul dalam diri sendiri itu misalnya saya bergabung dalam sebuah perusahaan. Pertama menjadi karyawan biasa, tapi saya pengen menjadi karyawan yang terbaik dalam sebuah perusahaan tersebut, maka saya harus bisa bekerja lebih keras lagi, terus bisa bekerja secara profesional, yang rajin, disiplin, agar saya bisa naik jabatan gitu. Itu motivasi yang bisa timbul dalam diri sendiri, begitu. Terus untuk materi yang keempat itu tentang nilai sikap dan kepuasan kerja. Nilai sikap itu kan setiap pribadi seseorang memiliki penilaian sendiri dan memiliki karakternya sendiri kan. Nah, nilai sikap itu maksudnya sikap yang bagaimana sih yang kita terapkan dalam pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya nih saya bekerja dalam lembaga keuangan, nilai sikap yang harus saya miliki itu adalah kejujuran yang utama, karena godaannya gede banget ya dalam keuangan itu. Kalau misalkan tergoda aja gitu melihat uang banyak, pastinya kan kayak gimana sih, ada keinginan mungkin kalau misalkan nggak jujur kan nanti kayak banyak kan kayak di perpajakan gitu kan ada yang korupsi gitu ya. Nah, itu mungkin dari nilai sikapnya nih yang kurang bagus, bawaan dari dirinya sendiri. Jadi nilai sikap itu penting dalam sebuah pekerjaan. Kejujuran itu paling utama kalau misalkan dalam keuangan, nggak harus dalam keuangan aja sih, dalam pekerjaan lainnya pun kejujuran itu paling diutamakan. Terus nilai sikap selanjutnya itu bagaimana bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ataupun dengan sesama yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Jadi harus jaga sikap, harus ramah, harus saling menghargai, itu paling penting. Terus disiplin waktu, berangkat kerja harus tepat waktu, pulangnya pun harus tepat waktu, begitu kalau untuk nilai sikapnya. Dan untuk kepuasan kerja tersendiri itu bisa membandingkan antara kebutuhan, keinginan, dan pendapatan. Kebutuhan itu maksudnya kebutuhan kita tuh udah tercukupi belum sih sama yang pendapatan yang kita dapat. Nah, untuk keadaan sosialnya itu bagaimana, menyenangkan atau tidak. Misalkan kebutuhan kita sudah terpenuhi, keinginan kita sudah terpenuhi, terus lingkungan nyaman, terus pekerjaan kita menyenangkan, dibawa menyenangkan, enjoy, itu kepuasan kerja berarti oke. Gitu. Kalau misalkan kebutuhan belum terpenuhi, keinginan juga belum, lingkungan kurang bagus, nah mungkin kepuasan kerjanya tuh nggak bisa tercapai sih.
Jadi setiap orang tuh memiliki penilaiannya masing-masing dan kepuasan kerjanya masing-masing. Jadi menyesuaikan sendiri dalam pekerjaan yang kita miliki. Dan yang paling utama itu harus bersikap profesional dalam sebuah pekerjaan itu tuh. Harus bisa saling menghargai antara karyawan yang lain, juga harus bisa mengikuti keinginan dari si atasan gitu sih. Untuk materi yang terakhir itu membangun kerja tim yang efektif. Nah, yang utama ini di sini adalah sebuah komunikasi. Komunikasi antar sesama tim itu penting banget. Jadi kalau ada apapun permasalahan atau persoalan ataupun yang lainnya harus bisa dikomunikasikan dengan baik itu. Yang kedua, ketua timnya ini harus bisa merangkul semua anggota timnya, itu paling utama dalam kerjasama sesama tim. Terus bersikap adil, terus tidak saling menyalahkan antar sesama anggota dalam tim, itu gak boleh. Kalau misalkan untuk bisa menjaga kerjasama dalam tim itu harus saling merangkul gitu, saling menghargai pendapat dari anggota tim 1 dan tim 2 dan tim selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian video sedikit presentasi saya untuk pemenuhan tugas UTS dari Bapak Abde Faisal Maftuhi SEMM sebagai tugas mata kuliah perilaku keorganisasian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.